Forum Peduli Masyarakat Nganjuk sampaikan aspirasi di depan Inspektorat, tuntut transparansi APB Des Ngepung. Menindaklanjuti surat kami tentang permohonan pemeriksaan surat Inspektorat tentang hasil pemeriksaan terkait dugaan penyimpanan APB Des Desa Ngepung Kecamatan Patiarowo Kabupaten Nganjuk, mengingat jawaban Inspektorat mengatakan hasil pemeriksaan merupakan rahasia yang bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, sehingga kami menduga adanya tongkol antara pemerintah desa Ngepung dengan yang bersangkutan. Yang saya hormati, maka Bapak-bapak petugas masyarakat Nganjuk keamanan baik dari TNI maupun Polri, aksi unjuk rasa di depan yang saya hormati, Inspektorat Nganjuk pada rekan-rekan media massa 18 Oktober LSM, tahun 2024 pukul 10 yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa bersama-sama kita terkait hasil pemeriksaan melakukan anggaran pendapatan gerakan rakyat. Ini kita sebut gerakan rakyat. Kalau nanti ada yang ngartikan gerakan G30 SPKI, PKI kah, PKS kah, gak ngurus. Negara tatanannya ajur, remuk, kok bicara politik, politik maling, politik bajingan. Negara wis hancur, mau bicara ideologi, gak tahu arang-arang rungokne lagu Indonesia Raya bicara ideologi. Bicara Pancasila, Pancasila sudah disalah artikan. Ketuhanan yang Maha Esa sekarang itu diartikan keuangan yang Maha Kuasa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat adalah sekarang ditimbulkan perpecahan ada di mana-mana, betul betul. Bayang nih, ngelundo diserang karo wong lundo, Ngepung diserang karo wong ngepung. Sopo dibalik semua ini? Para bajingan itu, para koruptor itu semua di belakang ini. Karena para koruptor menimbulkan teror di masyarakat. Agar apa? Masyarakat dalam kondisi ketakutan, sehingga ketika masyarakat dalam kondisi ketakutan, dia bebas garong. Bener apa bener? Bebas garong. Nah, masyarakat dikondikan dalam ketakutan. Oleh karena itu, Forum Peduli Masyarakat Ngepung bertekad untuk membangun kepedulian masyarakat, untuk mengedukasi, untuk menjadikan masyarakat percaya diri supaya tidak takut. Karena bagi orang gerakan seperti kami, apabila masyarakat harus takut, sopo kancane. Iya benar. Masyarakat harus berani, apalagi kalau dimengerti. Kita merdeka ki wis 70 tahun, upama wong kuwi wis pensiun. Pensiun merdeka kok jek wedi, kok jek bicara PKI, kok jek bicara PKS. Kuwi kan tinggalannya para bangsa yang meninggalkan. Kami putra Marhen, bukan Marhen sapi. Marhen suatu ideologi kebangsaan wong cilik. Kami sebagai putra Marhen menghargai perbedaan yang ada di masyarakat, tetapi yang kami tidak mau menerima adalah tindakan-tindakan, tekanan-tekanan terhadap rakyat. Itu yang kami tidak ingin. Karena tujuannya para pejuang, tujuannya panding patir kita adalah bagaimana memerdekakan negeri ini supaya masyarakat tidak tertekan, terintimidasi oleh imperialisme, oleh penjajahan. Nah, sehingga bisa berdiri adik-adik sebagai polisi, sebagai TNI, sebagai Satpol PP bisa duduk bersama, kita bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, perlu saya sampaikan supaya dipahami bahwa kenapa kita hari ini di Inspektorat, aksi di Inspektorat, demo. Nek wis demo ini jalan terakhir, wis ora enek upaya-upaya lainnya.
wis mentok seperti apa yang disampaikan rekan-rekan. Pertama, bapak-bapak, saudara-saudara kita, mulai tahun 2018 kami menyerukan adanya transparansi dana desa. Kami menyerukan dan kami minta agar transparansi dana desa dilakukan sebagaimana pesan Presiden di dalam penyampaiannya, agar terkait dana desa ini terbuka dan transparan dan rakyatlah yang ditugasi untuk mengawasi. Itu ada pesan Presiden, bisa dibuka di YouTube. Tapi apa? 2018 mulai aksi-aksi ketika para oligarki, para penjahat yang sudah kong kali kong ini bersepakat, karena gerakan itu semakin membesar pada saat itu. Betul tidak teman-teman? Gerakan untuk transparan di dana desa itu sangat besar di Nganjuk ini dan diakui secara nasional. Akhirnya apa? Diputuskan oleh para maling. Di dalam rapat putusannya, penjarakan para tokoh-tokohnya, dan itu terjadi teman-teman. Betul? Dipenjarakan tokohnya, Pak. Terhenti gerakan rakyat ini selama 4 bulan karena para tokohnya ada di dalam lembaga pemasarakan di Jeruji Besi. Tapi seperti juga pergerakan kemerdekaan perjuangan, ketika Bung Karno dibuang, di ND dibuang, di Sumatera Barat memang terhenti sementara, tetapi gerakan kembali lagi ketika beliau keluar. Demikian juga yang terjadi terhadap gerakan rakyat ketika para tokoh-tokohnya yang dipenjarakan keluar, maka gerakan-gerakan itu dilakukan hingga sampai saat ini sudah 5 tahun. Betul teman-teman? 5 tahun. Dan kita terus bergerak. Ada yang ngomong sama saya, Pak Suyadi kok gak ndek kapok di penjara, barang gak kapok. Kalau saya kapok, saya berdosa sama Bung Karno. Saya berdosa kepada Panglima Sudirman. Kenapa? Mereka itu dipenjarakan. Bahkan ada salah satu pejuang Manado, Dr. Mungun Siti, ketika disidangkan di majelis Mahkamah Belanda, beliau akan dikenakan hukuman mati, suruh minta ampun, minta kasasi, beliau menolak. Saya tidak mau diadili oleh bangsa luar, saya tidak mau diadili oleh penjajah. Lebih baik saya dihukum mati daripada minta ampun sama penjajah. Kan lucu toh Pak? Bagaimana yang punya negeri ini minta ampun dengan penjajah? Akhirnya Dr. Mungun Siti dihukum mati. Sehingga ada bahasanya di Manado sana bahwa Dr. Mungun Siti ini seperti pangeran di Jawa. Siapa? Diponegoro. Siapa? Pangeran Alap-Alap Sambernyowo, dan banyak lagi tokoh-tokoh Jawa yang hebat, Bung Tomo, Bung Karno. Dan saya bangga dilahirkan sebagai putra Jawa. Tentu kebanggaan saya lanjutkan dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau untuk negeri ini. Tadi bahwa Pancasila sudah diartikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat ini sudah tidak beradab lagi Pak. Bayang nih, wong miskin itu kan harusnya dilindungi oleh negara. Pembukaan UD 45, fakir miskin jompo menjadi tanggung jawab negara. Saya diseksa Pak. Lah piye diseksa ning kapan dengan Jawa tuh? SKTM dicabut karo pemerintah Marhen Danopi. Dicabut. Dan ketika Marhen wis berkuasa dhewe tak omongin, dhek jajal nek kowe wis dadi bupati Sokora. Tak takoki, Pak cabuten, ya ora entos. Lah ngene kok arep maju neh to yo. Piye ora entos apa arep maju. Lagi Nganjuk kita arep digono ning ndi? Jere lanjutkan, Masya Allah. Kayak ngene kok arep dilanjut nih. Seharusnya calon-calon stop korupsi, stop manipulasi, cabut
SK bupati yang merugikan rakyat itu harusnya gak enek sing semangat ngono, gak enek sing wani korupsi hapus renek, lanjutkan perut. Ya keadaan kayak ngene kan lanjut nih, Masya Allah. Apalagi kalau bicara kader partai aku tersinggung. Zaman berpartai nenek sing lawas-lawas seru aku, markasku ikoden loh, markasku diduga juga aku. Zaman sorone biyen aku mengalami, ya aku ya ora pengen dadi apa-apa nganti saiki. Jadi ya kemanusiaan hancur. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saiki nek tak delok keadilan bagi yang berkuasa dan bagi yang kaya-kaya, betul enggak? Nek sing kuasa, nek sing kaya, beres, hukum bisa dibeli. Itu salah satu, Pak. Ini sudah kacau keadaan. Maka sekali lagi, Inspektorat Pak Yasin, saya tahu Anda orang baik-baik, tapi neng lingkunganmu tikus-tikus. Saya tahu Pak Yasin orang baik-baik, saya kenal. Mulai dari sekda, saya jaranglah ketemu, ada beberapa kali. Tapi saya tahu orang baik Pak Yasin. Tapi di lingkungannya itu para tikus, bajingan. Karena pernah kita datang sini ya, wis infeksi neng desa, wis jelas terang enek pelanggaran tapi ora ditindak. Dan ini dalam kasus ini adalah oke lah. Sing wis mbok colong, sing wis mbok rampok mulai tahun 2016 ngantek 2022 gak apa-apa. 2023 ki laksanane. Itu yang saya bilang dengan pemerintah desa Ngepung. Tapi apa faktanya? Ini saya bawa. Ini juga PMD, tuyul PMD. Tuyul PMD ki yo kok pejabat kok gini juga pejabatnya. Saya hanya memfasilitasi. Ya rugi toh kalau tak bayar. Kayak jabatan kok hanya memfasilitasi. Jadi artinya penyelenggara pemerintah desa itu setelah melaksanakan kegiatan desa itu dilaporkan kepada PMD. Ada di sini, Pak. Di dalam laporan di PMD yang luar biasanya, Pak, nolnya apa? Wapek bener. Anggaran ini sudah dilaksanakan, ini akhirnya saldo ini 0 sisanya. Berarti pelaksananya luar biasa baik. Ini ada catatannya. Karena saya cek di lapangan, tak cek jirine embung ki panganan apa, aku tak takoni wong. Amit embung ki panganan apa? Embung kuwi, Pak, nek upama gede kuwi jenenge waduk. Wis aja sik waduk lali sematok aku. Jadi waduk, Pak, embung itu dananya 264 desa, 5 tahun berturut-turut ada di situ. Tapi barangnya embung ki ra enek kono. Anak sing ngarani lumbung, Pak, delok lumbungnya gede rusak. Lah ya ora ditandani nek. Terus embung iki bae serapan air. Ndak ada, Pak. Wis ora usah sing lalu tahun 2003, 200 sudah papat, Pak. Mboten enten. Lapangan Sata itu gawe tribun, Pak. Sok ini. Gayane wong bal-balane wis entek, Pak, ora mergo nek sponsore. Gawe tribun bae proyek fiktif. Sing sakne, Pak, sing dikon garap. Wis kadung tuku material ini, Pak, boten iki. Tapi ya ora ditandani lek rek duwike, Pak. Ngeri, Pak. Belum lagi saluran air yang kita sampai demo di provinsi. Memang digarap akhirnya, Pak. Setelah diobrak-obrak ngantarkan provinsi digarap. Tapi, Pak, yang asale iku lho, watu-watos wis ditutup papat, ditutup telu. Ini sudah dicek sama inspektorat, semua sudah dicek oleh inspektorat, dan inspektorat menyatakan bahwa pemerintah desa ada kesalahan tidak melaksanakan beberapa proyek yang direncanakan dalam LPJ-nya. Sudah mengakui inspektorat kalau dia tidak melaksanakan. Akhirnya saya tanya, terus apa, Pak tindakannya? Saya kasih peringatan, saya beri waktu 2 bulan untuk melaksanakan.
berjalan Pak, April, Mei, Juni. Tidak dilaksanakan, aku ngomong urung dilaksanakan rono Pak, delokne. Akhirnya dicek memang belum dilaksanakan. Kemudian dilakukan tindakan oleh APID yang di bawah komando inspektorat. Apa sanksi? Sanksinya sama Bapak-bapak, di kepolisian, di TNI. Sanksi lembaga itu adalah sanksi etik. Sanksi etiknya apa? Mengembalikan duit yang dirampok, walaupun rakyat mau angkel. Nek carane ngerampok, duit iso dikembali nih, terus bebas. Ayo ngerampok aja ya bro. Ya ayo ngerampok. Engkau nek ngerampok dibalekne duit bebas. Nek ora konangan los. Seperti tahun 2002 nganti 2016 los. Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan. Dikon balik nih, ora dibalik nih. Karena apa? Setelah dikembalikan harusnya uang dirapatkan dalam musdus Pak Sukar LPN. Memang ada musdus, walaupun di dalam musdus ini tidak transparan. Seolah-olah ada uang. Uang dari mana? Nggak ada uang. Arep bangun ini termasuk bangun kemarin. Sampai hari ini ora dibangun. Nah sekarang saya datang, apa pertanyaan saya? Terus sanksi apa meneh rat. Sanksi apa meneh saya akan kau lakukan? Kalau kamu tidak becus, kalau untukmu wes ompong, kalau kamu menjadi pengecut di negeri ini, menjadi pengkhianat di negeri ini, cukup duduh nih surat pemeriksaan ini kayak aku. Ora oleh rahasia. Kue nek maling rahasia Mas. Nek maling rahasia nggih Mas. Yo maling neng didi ya rahasia. Nek maling rahasia ya dinteni karo sing di omah beda ya. Rahasia ini kan lucu negeri kayak ngene iki. Maling rahasia sing dicolong duwike negara. Sampeyan gak tau ndelok TV Pak Yasin. Sampeyan gak tau ndelok TV. Sri Mulyani Menteri Keuangan yang mantan Gubernur Bank Dunia IMF kuwi nglaporne duwe kanggo Departemen Sosial sakmene, duwe kanggo pendidikan sakmene, jelas dilaporne kok kowe rahasia, nganjur rahasia, kumpulan maling, ereng bajing, ereng rampok. Wah. Jadi sekali lagi, nggak panjang-panjang. Saya minta, Sadi, kalau kamu sudah dalam ketakutan, kalau gigimu sudah ompong, apalagi kau sudah sebagai pengkhianat, tak bantu Mas. Sampai tak bantu Rat. Tak bantu apa? Suratmu hasil pemeriksaan serahnya aku. Ayasin, anak buahmu bajingan kabeh. Ora usah kowe lagi. Tak itek-itekene macam-macam. Kene. Kurang ajar kabeh. Namamu Pak Yasin sudah bagus. Jangan karena anak buahmu yang bajingan kabeh rusak namamu. Tolong tunjukkan siapa nanti yang tidak terima atas surat pemeriksaan. Petone aku tak ketahui gulune gua ada dalaman. Setuju? Kurang ajar. Negara di porak-pondakno sing cocok hukumannya ketok gulune uncal di pinggir jalan. Karena ini rusak bangsa ini karena mereka. Generasi kita terpiye. Adik-adik ini pengen memimpin semua. Nah pemimpinan bajingan gotok dalan kewak nang embong rowo. Kalau ndase bajingan tidak cilik-cilik. Kurang ajar badok kira ya Ben. Keadaan ini Pak sudah luar biasa. Jadi kita tidak boleh toleransi lagi. Para penjahat itu kurung. Lawang aku lo nyepone grendel Pak. Nyepone grendel lo patah kulan Pak. 8 wulan putusannya hakimnya. Dasar hakim Indonesia Pak. Tak kritik hakim Indonesia Pak. Karena di dalam ilmu hukum
yang berasal dari negara Latin sana, bahwa hakim itu adalah pengganti Tuhan di dunia. Artinya apa? Coba kalau kita melok Mbah Yai iki diomongi. Engko nek mati tangan ngomong dhewe, cangkem ngomong dhewe, sikil ngomong dhewe. Akhirnya Gusti Allah nganggo ati nurani nih, lebokne swarga, lebokne neraka. Lah nek hakim Indonesia ora, fakta kok ngene polisi sebagai penyidik, fakta kok ngene jaksa sebagai penuntut buang ning tong sampah. Hati nuranine sing digawe. Mulane aku ngomong ini. Jadi ngene kawan-kawan RS sidang pengen putusamu enak, pengen menang penak. Bengi para nolo hakim kocokan pelini. Sebab hati nurani dulu yang didulukan, bukan fakta. Mergo Gusti Allah Indonesia. Masih semangat? Lepung, pisang. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi Pak Yasin, permintaan aku mestine jenengan wis mireng, wis krungu, dan saya yakin panjenengan iki wong tengen, kasarane ora gobok. Tolong apa yang saya sampaikan nanti disiapkan, kita masuk dalam dapat, karena setelah dapat nanti akan saya rapatkan di dalam rapat forum nanti, apakah perkara ini kita lanjutkan atau tidak. Mungkin sementara itu kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata wabillahi taufiq wassalamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman seperjuangan yang kami hormati dari Satpol PP, yang kami hormati, dan teman-teman dari media yang kami hormati, dan teman-teman dari inspektorat yang kami hormati. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka penyampaian aspirasi dari masyarakat desa Lepung pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya suwe Pak, syaratnya suwe Pak. Waduh, kriteria satu. Saya menghadap sampai di sana Pak. Ya, termasuk itu terkait Sukoharjo Bojoso, masuk Pak, masuk. Antri, antri. Ya, sampai Kejaksaan Agung itu saya dampingi kami ya. Udah itu juga itu. Jadi sekali lagi, kenapa Lurah Lepung ini? Wes sejak jabat 2016 nih Pak, gak enak bangunannya Pak. Barangnya, bayangnya aspal sing tahu dibangun lurah sebelumnya, karek ngepilih tok iso. Malah jadi gula panas Pak. Saiki seolah-olah dari partai kae dana aspirasi, jadi mau kok dana desa aku ditarik nih. Rencananya 2004 ini juga mau bangun aspal itu. Tapi yo enek opo 2024. Nah, jadi sekali lagi, ya saya minta hasil pemeriksaan itu. Nanti kalau katanya dilarang undang-undang mana? Tak boleh bisa lagi. Mesti jelas biajian itu. Nah, kalau memang oke lah, nggak usah pakai undang-undang, nggak usah pakai apa, mau keskaruan maling. Hai nanti lapor nih. Lah Pak Yasin mengenakan saksi kan jelas salah. Lapor kan nanti lapor nih tentang mangan kangkung, aku ya tahu mangan kangkung. Gitu. Itu kira-kira kurang lebihnya Pak. Akhirnya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain mau nambah? Oke, makasih. Saya telah menjabat ke sini, Pak Suyati sudah silaturahmi ke saya. Ke sini juga berulang-ulang, termasuk mengapa kami dulu menurunkan tim juga karena atas aspirasi Pak Suyati. Dan dari penurunan tim itu memang temuan-temuan itu tidak langsung menjadi, kalau temuan inspektur itu tidak langsung menjadi masalah pidana, tapi masih menjadi masalah perdata. Nah, sehingga harus ada aturan tenggang waktu mereka mau menyelesaikan atau tidak. Akhirnya dengan tenggang waktu, batas waktu,
ternyata mereka mengembalikan temuan-temuan inspektur itu sebanyak 176.471 dan itu sudah dikembalikan. Makanya saya juga berani tanda tangan di sini ini karena mereka sudah mengembalikan lah. Saya tahunya mengembalikan dari proses saya tidak langsung dikembalikan melalui inspektorat, pengembaliannya adalah ke rekening kas desa. Saya hanya mendapatkan laporan secara online pengawasan melalui Siskas. Bisa dibuka, ditunjukkan. Nah itu, sehingga itu Pak. Nah setelah itu, kenapa saya dulu pesan pada Pak Yadi, Pak itu sudah dianu tolong dikawal, biar segera direncanakan. Setelah direncanakan untuk dilaksanakan. Tapi mungkin saya dapat info lagi dari Pak Yadi, Pak Yasun orangnya apa-apa. Terus akhirnya saya panggil Pak Camat sama desa. Pak Camat, terus akhirnya Pak Camat dia Pak saya itu kan sudah nggak mampu Pak, ya kan. Akhirnya Pak PND saya perintahkan karena kan bukan itu Pak. Ya. Jadi Pak PND saya perintahkan untuk tindak lanjuti. Jadi dari hasil teman saya yang sudah dimasukkan dikembalikan. Jadi kebetulan ya dari PMD belum ada laporan hasil tindak lanjut yang kami komunikasikan. Kami tidak minta, hanya mengkomunikasikan Pak ini harus ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti oleh PMD. Inspektorat ini dalam rangka apa Pak? Ya, jadi dalam rangka ini perjalanan panjang ya, perjalanan panjang forum peduli masyarakat Ngepung ini menyampaikan aspirasi agar ada transparansi terkait dana desa ya, yang kita tahu di media sosial dan di mana-mana dana desa ini korup oleh para pemerintah desa. Nah, perjalanan kita sejak tahun 2018 dulu sudah melakukan aksi termasuk di inspektorat ini. Pada waktu itu dipimpin oleh Inspektur Pak Lis Handoyo ya. Pada saat itu sudah diadakan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan sudah jelas ya adanya korupsi dana desa, tetapi Pak Lis Handoyo tidak menindaklanjuti untuk melaporkan ke Bupati pada saat itu. Menurut keterangan salah satu yang melakukan pemeriksaan di sana, yaitu Saudara Wahyu dulu menyampaikan itu. Nah, kemudian kita pada zamannya Pak Yasin ini sudah 2 kali melakukan aksi ya. Yang pertama kemarin melakukan aksi karena atas rekomendasi yang disampaikan oleh Kejaksaan pada waktu kita aksi tentang korupsi Hari Anti Korupsi Internasional. Pada saat itu bahwa tidak bisa dilaporkan langsung ke Kejaksaan agar prosesnya dilaporkan dulu ke APID, dalam hal ini Inspektorat. Nah, kita lapor ke sini. Di PMD sudah mendapatkan LPJ, laporan pertanggungjawaban dari kepala desa, yang intinya rincian-rincian yang akan dibangun pada tahun 2003 ya. Kita potong aja karena yang lalu ini sudah tidak selesai. Akhirnya tahun 2003 ini tentang 11 titik yang belum dilaksanakan itu yang kita laporkan. Nah, kemudian Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan di lapangan dan memang diakuinya sudah terjadi penyimpangan. Belum selesai memang APBDes itu dilaksanakan realisasinya. Kemudian diberi waktu dalam 2 bulan untuk melaksanakan kegiatan itu. Dalam 2 bulan itu tidak dilakukan kegiatan. Nah, akhirnya pada dilakukan tindakan administrasi agar mengembalikan uang itu. Nah, katanya uang itu dikembalikan. Nah, berdasarkan mekanisme kalau dikembalikan itu ya dibuat bangun yang tidak dilaksanakan. Nah, kenyataannya sampai hari ini realisasinya tidak ada. Yang katanya uang dikembalikan itu kan mungkin bisa saja dimasukkan saatnya lagi, kira-kira gitu. Ya, langkah-langkah yang selanjutnya akan diambil dari forum apa ya? Ya, sekarang kan kami sudah dapat ya surat penjelasan secara tertulis dari Inspektorat, yang pada intinya Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan pertama. Yang kedua, dia sudah melakukan tindakan, berarti kan sudah tidak benar Desa Ngepung ya, melakukan tindakan. Nah, kemudian karena ternyata tindakan-tindakan belum dilaksanakan dan kita sudah mendapatkan itu, kita akan melaporkan ke APH, dalam hal ini ke Jari, Kejaksaan Negeri. Ya. Oke, terima kasih. Ya.